Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, izinkan kami untuk memaparkan materi dan juga menjelaskan tentang Kesultanan-Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara. Hal ini sesuai dan relevan dengan kompetensi dasar yang kami ambil, yaitu kompetensi dasar 3.2 tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam. Selanjutnya, pada pembahasan kami pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, lokasi dan sumber sejarah, dan yang kedua, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan yang pertama, Kesultanan Malaka. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di dekat Selat Malaka yang berdiri di Semenanjung Malaya pada awal abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah Bustanus Salatin, laporan kunjungan Laksamana Cheng Ho, catatan Musafir Itsing, hikayat Huang Tuah, dan berita Ibnu Battuta. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Malaka. Kondisi politik pemerintahannya adalah mewariskan tahta kepada penerus putra mahkota dari era Muhammad Iskandar Syah hingga Sultan Mahmud Syah. Kehidupan sosialnya dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya. Kehidupan ekonomi kerajaan ini adalah perdagangan dan juga pelayaran atau nelayan. Kehidupan budaya kerajaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti munculnya karya sastra hikayat Hang Tuah, Hang Lekir, dan Hang Jebat. Kemudian ada Kesultanan Aceh, di mana Kesultanan Aceh ini terletak di Aceh Rayuk atau sekarang dikenal sebagai Aceh Besar. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Ali Muhammad Syah pada tahun 1496 di atas wilayah Kesultanan Lamhuri yang telah ditaklukkan oleh Muhayyad Syah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin karya Nurdin Araniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Muhammad Syah. Kemudian ada kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sosial politik pemerintahan Kesultanan Aceh ini sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh ini adalah rempah-rempah dan hasil tambang. Kemudian di dalam bidang kesusastraan dan agama, Aceh ini melahirkan beberapa ulama ternama, dan hasil karyanya itu ada hikayat juga. Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram berada di Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada tahun 1586, penambahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Dari segi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan Mataram pada tahun 1625 hampir seluruh wilayah Jawa itu berada di tangan atau di bawah kekuasaan Mataram Islam. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang ditetapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai ahli politik, sastra, filsafat, serta agama. Sultan Agung sendiri adalah orang yang membawa Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya, Kesultanan Banjar.
Poin A, lokasi dan sumber sejarah, di mana Kesultanan Banjar di akhir abad ke-15 pada Kalimantan Selatan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Daha, yang pada kala itu dipimpin oleh Raja Sukarama, yaitu Raja keempat Kerajaan Daha. Dan kala itu terjadi perebutan tahta negara Daha antara dua orang anak raja, yaitu anak Raja Sukarama, yakni Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Kerajaan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yakni di masa pemerintahan Sultan Mustalin Billah pada tahun 1595 hingga 1620. Kala itu, Banjarmasin yang merupakan ibu kota Kesultanan Banjar berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Mengingat wilayah tersebut letaknya sangat strategis serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya, poin B, membahas mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada kemangkatan Sultan Kuning memunculkan pertentangan perebutan kekuasaan antara Pangeran Aminullah selaku putra mahkota Kesultanan Banjar dengan adik Sultan Kuning, Tamjidillah I. Nah, pada saat itu perebutan kekuasaan terjadi karena Pangeran Aminullah belum dewasa pada saat Sultan Hamidullah wafat. Kondisi ini membuat para saudagar dari berbagai daerah datang ke Banjarmasin. Para pencari barang dagangan mulai dari lada hitam, rotan, damar, emas, intan, hingga madu, dan juga kulit binatang. Pada saat itu, lada hitam sendiri menjadi komoditas yang memiliki nilai tinggi di pasaran internasional. Tak ayal, namun Banjarmasin pun mulai masyhur. Belanda pun mengirimkan ekspedisi untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Banjar pada tahun 1603 Masehi. Kesultanan maritim yang terakhir adalah Kesultanan Goa Talo. Lokasi dan sumber sejarah. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis, disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Baik, demikianlah pemaparan dan penjelasan kami perihal tentang materi Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara. Yang telah kami jelaskan tadi, ada beberapa kerajaan-kerajaan maritim Islam seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Banjar, dan yang terakhir Kesultanan Goa Talo. Kesimpulannya adalah bahwa pada saat zaman itu di Nusantara banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berdiri, yang kerajaan itu merupakan kerajaan Islam atau kesultanan yang berporos kepada maritim, karena pada zaman itu kesultanan-kesultanan itu hadir di tempat dan letaknya sangat strategis yang merupakan menjadi jalur perdagangan dan jalur lalu lintas rute pelayaran pada saat itu. Demikianlah beberapa perihal tentang kesultanan maritim masa Islam di Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.